Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun, fa ya ibadallah, usi nafsi wa usikum bi taqwallah wa ta'atih. Usi nafsi wa iyyakum, usi nafsi wa usikum bitaqwallah wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, marilah Al-Khatib mengajak kita semua yang hadir di tempat ini tanpa kecuali untuk terus menerus menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ala nikmatil iman wal Islam. Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sangat mahal, yang sampai hari ini Allah masih perkenankan ada di dalam hati kita. Itulah hidayatul iman wal Islam, yaitu hidayah yang paling tinggi derajatnya dalam kehidupan manusia. Itulah hidayatul iman wal Islam, hidayah bertauhid dan bernabi kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Al-Khatib berpesan kepada kita semua, mari kita jaga hidayah ini dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat-kuatnya, agar dapat kita bawa sampai akhir hayat kita husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Khatib juga mewasiatkan kepada diri Al-Khatib sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini, anittaqullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita asah terus ketakwaan kita kepada Allah, kita belajar tentang ketakwaan kepada Allah, kita tahu apa sebab-sebab yang menambah ketakwaan kita kepada Allah untuk kita kerjakan, dan kita ketahui apa hal-hal yang bisa melemahkan takwa kita, merusak ketakwaan kita, untuk kita jauhi sejauh-jauhnya. Itulah yang disebut oleh para ulama sebagai imtithalul awamir wajtinabun nawahi, berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah yang kita mampu dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi bi sanadin hasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi ini, Rasul guru kita, guru mulia kita, guru pertama kita, guru terbesar kita, mengajarkan kepada kita tiga hal, berpesan kepada kita semua umatnya dengan tiga hal. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Masyarul muslimin rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, pernah berjalan suatu malam, lalu melewati sebuah rumah di Madinah. Beliau mendengar seorang ibu yang berbicara kepada anak perempuannya, ya benati, ikhlatil ma bil laban, fa inna amiral mu'minin la yarawna. Anakku, campur susu itu dengan air. Jadi ibu dan anak ini berjualan susu.
Maka ibunya malam-malam mengatakan kepada anaknya, campur susu itu dengan air. Fa inna amirul mu'minin la yarawna. Amirul mu'minin Umar tidak melihat kita. Anak itu mengatakan, ya amah, ibuku, wa in kana Umar la yarona fa inna rabba Umar yarona. Kalaupun Umar Amirul Mukminin tidak melihat kita, tapi Tuhannya Umar melihat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah esensi takwa. Yang namanya takwa itu bukan untuk diceramahkan, bukan untuk kita hafal, tetapi ketakwaan itu adalah pengamalan keseharian kita. Kisah ini mengungkapkan satu esensi yang paling penting dari sifat takwa pada diri seorang manusia. Itulah yang disebut oleh para ulama sebagai sifatul muraqabah. An turaqiballaha fi harakatika wa sakanatika, yaitu engkau menyadari, sadar, betul-betul sadar dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat apapun yang kita lakukan. Dalam gerak, dalam diam, Allah Ta'ala tidak ada yang luput. Wa ma takunu min sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan iz tufiduna fihi. Al-ayat. Tidaklah engkau berada dalam sesuatu, tidaklah engkau membaca Al-Quran, tidaklah engkau melakukan suatu perbuatan, illa kunna 'alaikum syuhuda, kecuali kami pasti menyaksikan engkau. Idh tufiduna fihi, ketika kita melakukan sesuatu itu, atau ketika kita meninggalkan sesuatu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah gaib dari hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, dengan inayahnya, dengan riayahnya, dengan kemaiyahannya tidak pernah meninggalkan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau seseorang punya sifatul muraqabah seperti anak perempuan itu, maka dia sudah sampai pada satu jenjang ketakwaan yang istimewa. Walaupun Umar tidak melihat kita, tetapi Tuhan Umar selalu melihat kita. Sayyidina Umar terpesona dengan anak itu, lalu dia lamar anak itu untuk menikah dengan salah seorang putranya, dan itulah pasangan yang melahirkan Khalifah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Anak yang baik lahir dari orang tua yang baik, dari bapak dan ibu yang tahu arti ketakwaan, bahwa takwa itu bukan menyulitkan diri tetapi memudahkan kehidupan, bahwa takwa itu tidak hanya menjaga dari azab Allah tetapi juga menghadirkan kehidupan yang berkah. Bahkan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keturunan kita. Karena itu, resapi pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, saudara-saudara, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Pesan yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susulkan suatu kesalahan dengan kebaikan, agar kebaikan itu menghapus kesalahan itu. Saudara-saudaraku, ada ungkapan al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bahkan manusia itu tempatnya dosa. Orang tua kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam pun, bahkan di tempat yang hebat, yang istimewa pun, yang namanya surga, itu salah. Sempat salah, sempat bermaksiat kepada Allah, tetapi beliau bersegera, ya,
untuk menyusulkan kesalahan itu dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Beliau tobat kepada Allah. Kebaikan yang dilakukan setelah tergelincir dalam kesalahan adalah sebaik-baik penebus untuk kesalahan itu. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang tempatnya alpa dan lupa ini, jangankan kita orang-orang terpilih, bahkan para sahabat Rasul, mereka pernah salah, mereka pernah maksiat, mereka pernah lupa, mereka pernah khilaf. Kalau kita tergelincir dalam kesalahan, jangan berlama-lama di situ. Segeralah, seperti pesan Nabi, atbi'is sayyi'atal hasanah. Bersegeralah, bapak-bapak, saudara-saudara. Kalau kita lupa sholat, maka bersegera begitu kita ingat. Kalau kita menzalimi orang dengan lidah kita, bersegera minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang itu. Bersegera, benahi diri. Atbi'is sayyi'atal hasanata, kata para ulama ahli hadis, menunjukkan jangan ada jeda, jangan berlama-lama, jangan menunggu untuk memperbaiki diri, jangan banyak berpikir untuk taubat kepada Allah, bersegera. Dan begitu kita menyegerakan untuk memperbaiki diri, Rasul katakan tampuha, otomatis kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jangan mengatakan, dosa kecil, toh dosa kecil bisa hilang dengan berwudu. Bukan ukuran dosanya, tapi siapa tempat kita berdosa. Kalau kita berdosa, itu kita salah kepada Allah. Jadi jangan melihat kadar dosa. Kata ulama, la anzur ila sigharil maksiyati walakin anzur ila azamati man asai. Jangan lihat kecil dosamu, tapi lihat kamu berdosa kepada siapa. Kalau kita berbuat dosa, itu kita salah sama Allah. Maka bersegeralah untuk taubat, istighfar, perbaiki diri. Kalau kita memperbaiki diri, insya Allah tidak ada dosa yang lebih besar daripada ampunan Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu, dan di dalam kata rahmat ini kata ulama, ampunan, kasih sayang, rasa kasihan, syafaqahnya Allah masuk semua di sini. Wa rahmati wasi'at kulla syai', wa rahmati sabaqat ghadabi, di dalam hadis qudsi. Maka bersegera. Kalau salah, kita taubat kepada Allah, susulkan dengan amal yang baik. Lalu yang ketiga dan terakhir, Rasulullah SAW berpesan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan orang, sesama manusia, dengan akhlak yang baik. Masyarul muslimin rahimakumullah, akhlak itu seringkali menjadi penentu. Kalau ada dua orang ibadahnya sama-sama baik, maka nanti akhlaknya yang akan menentukan mana yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena itulah Rasulullah SAW di dalam banyak sekali hadis beliau mengajar kita untuk berakhlak yang baik. Karena kalau sholat kita sudah sama dengan orang, sama-sama 5 waktu, mungkin sedekahnya sama, mungkin zakatnya sama, mungkin sama-sama naik haji, tapi akhlaknya lebih baik daripada yang lain, maka dia akan dapat kemuliaan yang lebih. La syai'a athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat dari amal-amal sunnah nanti di akhirat dibanding dengan akhlak yang baik.
Maka dalam pesan yang ketiga ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita, bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita hidup dengan perilaku yang baik. Insya Allah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam banyak hadis beliau, akhlak yang baik itu bisa menjadi syafaat bagi seseorang yang mungkin sholat sunnahnya kurang, mungkin sedekah uangnya kurang, tapi sedekah senyumnya itu banyak, sedekah kemaafannya itu banyak, akhlaknya kepada orang itu baik, itu akan menjadi syafaat untuk dia. Dan dengan syafaat itu dia akan jauh lebih tinggi dibanding orang yang sholat sunnahnya banyak tapi akhlaknya tidak baik kepada sang manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, 3 pesan ini Rasul sampaikan kepada kita dalam satu hadis yang pendek untuk menunjukkan keterkaitan satu sama lain. Maka takwa yang sempurna itu tidak akan mungkin diperoleh oleh orang yang akhlaknya buruk. Takwa yang sempurna itu tidak akan mungkin diperoleh oleh orang yang susah bertaubat kepada Allah. Dan demikian pula tidak dikatakan orang itu akhlaknya baik kalau dia malas bertaubat kepada Allah, kalau dia tidak punya muraqabah kepada Allah. 1, 2, dan 3 ini saling berkaitan. Orang yang muraqabahnya kuat, dia tidak akan terlambat untuk bertobat, dan insya Allah akhlaknya juga akhlak yang baik kepada sesama manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah pesan dari Nabi yang mulia kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan diri kita untuk melaksanakan amanah, melaksanakan pesan, melaksanakan nasihat, melaksanakan wasiat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Allah tumbuhkan muraqabah dalam hati kita, Allah tumbuhkan cinta taubat di dalam hati kita, Allah tumbuhkan kesukaan untuk berakhlak yang baik di dalam diri kita. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan. Inna ahsanal mawa'idh syafiyah kalam man la takhfa 'alal khafiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu huwas samiul basir fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi uli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syafi'il ummah kashifil ghummah nasihil kafah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ikhwatal imani wal islam, usi nafsi wa usikum bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu ya ma'asyiral ikhwan anna Allah ta'ala allaqa bittaqwa fawaida katsiratan dunyawiyatan wa ukhrawiyah. Faqala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aydha wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فاتقوا الله يا عباد الله تفوزوا بنعيم الدارين. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى معلما مرشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية من العشرة المبشرين بالجنة وعن أهل بدر وعن أهل بيعة الرضوان وعن بقية المهاجرين والأنصار وعن بقية الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وعنا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم اجعل سائر بلدان المسلمين آمنة محمية محفوظة محمية من الأعداء محمية من البلايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله عباد الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاتقوا الله فما استطعتم واذكروه واسمعوا وأطيعوا يغفر لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقيموا الصلاة.